Menunggang kuda dengan pelana, kuda bersurai di atas kepala. Biar dakwanya cetar membahana, kita ucapkan salam supaya berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri Internasional Olimpiade Quran and Science 2024 yang arif dan bijaksana, para panitia lomba yang semangatnya tiada tara, serta para peserta lomba, rekan seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini adalah berkat kebaikan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara, sehingga saya mempunyai keberanian untuk menyampaikan pesan yang berjudul Catatan Keajaiban Sains dalam Tubuh Manusia yang diabadikan oleh Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat dari Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, bukan hanya berisi perintah untuk menjauhi yang munkar, tetapi Al-Quran juga merupakan sumber referensi dari segala referensi. Segala macam ilmu pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan modern, berakar dari Al-Quran. Allah sudah membuktikan kekuasaannya dalam fenomena-fenomena alam yang dituliskan dalam lembaran kitab suci umat Islam itu. Misalnya, pertemuan dua air laut yang tidak menyatu, adanya api di dasar laut, turunnya air hujan, peredaran planet-planet di tata surya, dan lain sebagainya. Namun, untuk menyadari kekuasaan Allah, kita tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa melihat keajaiban sains yang ada di dalam tubuh kita. Allah telah menitipkan salah satu organ tubuh yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk manapun, yang tidak bisa digantikan oleh manusia yang paling cerdas sekalipun, yaitu otak. Allah telah menyebutkan fungsi dan struktur sel otak secara universal jauh sebelum istilah frontal lobe ditemukan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang menyebut tentang otak. Yang pertama, Quran Surat Hud ayat 56, Quran Surat Ar-Rahman ayat 41, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 13 sampai dengan 16. Menurut istilah sains dan ilmu pengetahuan, otak merupakan sistem sel saraf pusat yang mengatur seluruh aktivitas tubuh kita, bahkan ketika kita sedang tertidur. Sangat luar biasa, bukan? Sepanjang kita hidup, otak kita tidak pernah berhenti bekerja. Namun, tidak perlu ke bengkel untuk diservis. Allah juga menciptakan otak kita secara istimewa. Allah menaruh otak kita di tempat yang sangat baik dan dilindungi oleh tempurung kepala yang kuat. Coba bayangkan bagaimana jika otak kita diposisikan seperti otak udang. Dari sinilah dapat dilihat bahwa Allah sangat menyayangi kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Bayangkan saja, dari banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, hanya kita manusia yang dikaruniai otak dengan akal. Yang lebih dahsyatnya lagi, di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan bagaimana cara mengoptimalkan fungsi otak kita, yaitu melalui sholat. Barulah dunia sains menyetujui bahwa dalam kondisi biasa kita hanya mampu menyuplai darah menuju otak sebanyak 20%. Sedangkan ketika dahi kita berada di tanah atau kita sedang sujud, kita mampu menyuplai darah lebih banyak yang menghasilkan mineral, vitamin, dan juga nutrisi menuju lobus frontal, yang salah satu fungsinya adalah untuk mengendalikan diri dan mengatur emosi kita. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa Allah menciptakan otak kita dengan secanggih dan seistimewa itu? Dalam ilmu kema'rifan Jawa terdapat kata yang berbunyi eling sangkan paraning dumadi, yang artinya
bahwa kita harus mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat dibanding kita, yaitu Allah, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini. Renungkanlah, hadirin sekalian, tidak ada yang bisa menggantikan otak kita. Sekalipun ilmu modern sains telah menciptakan robot-robot yang sangat canggih. Maka di akhir pidato kali ini, saya ingin kita semua merasakan denyut nadi kita, merasakan detak jantung kita, dan mata kita yang tidak pernah berhenti setiap detiknya. Itu semua adalah kerja otak kita yang tidak pernah berhenti. Dan itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Maka marilah kita bersyukur, dan marilah kita menggunakan otak kita untuk menggali ilmu Allah sebanyak-banyaknya, dan menggunakan untuk berpikir dalam hal-hal yang positif. Hadirin, itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Kepada Dewan Juri dan hadirin sekalian, terima kasih banyak atas waktunya. Sebagaimana tidak ada gading yang tak retak, dan apa yang saya sampaikan tidak luput dari kesalahan. Mendayung sampan di Kalimantan, memasuki hutan berburu talas. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.